Fakta kalian nonton video ini memberikan indikasi bahwa kalian sebenarnya lagi gelisah soal finansial kalian. Kalian pengen naik level secara keuangan. Kalian pengen sukses, tapi kalian nggak tahu caranya. Kalian mungkin sudah pernah nyoba, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Kalian sudah menempuh jalan yang benar sebenarnya bahwa untuk menjadi kaya, kalian nggak bisa mengandalkan gaji tetap yang nggak seberapa. Bahwa kalian harus merintis bisnis digital atau apapun bentuknya, yang penting bisa ngasih kalian pemasukan tambahan. Hanya saja, seperti yang saya bilang tadi, pemasukan tambahan kalian itu tidak pernah bertambah, artinya stuck, segitu-segitu aja. Kalau ternyata begitu situasi yang sedang kalian hadapi, maka saya punya tawaran solusi yang bisa kalian terapin, yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti Artificial Intelligence alias AI. Kenapa sih saya harus membahas AI terus? Pasti itu pertanyaan yang muncul di benak kalian. Jawabannya adalah karena hari ini AI menjadi salah satu pendorong utama perubahan di hampir semua sektor, semua aspek kehidupan modern kita. Mulai dari bisnis misalnya, pendidikan, kesehatan, hingga hiburan. Hampir semua yang berbau industri kreatif hari ini itu melibatkan keberadaan AI. Berbagai penelitian dan laporan terbaru hingga tahun 2025 ini menyatakan bahwa adopsi AI itu telah meningkat pesat di berbagai sektor industri dan telah menjadikannya sebagai teknologi kunci dalam transformasi digital global. Dan yang paling penting adalah AI itu bisa membantu kalian semua mendapatkan 100 juta pertama di umur 23 tahun. Ini bukan dari warisan, bukan dari menang lotre. Sekali lagi, ini berkat bantuan AI. Ini bukan barang baru banget dan juga tidak menyeramkan. AI bukan untuk satu kalangan saja, tapi untuk semua kalangan. Bahkan bagi kalian yang selama ini mikir AI cuma buat orang jenius doang. Dan kamu juga tidak perlu langsung fokus ke AI kalau memang sebelumnya belum familiar. Seperti yang saya lakukan, semuanya berawal dari iseng doang. Sekitar setahun atau setengah tahun yang lalu, saya mulai melihat banyak banget tools AI yang gampang dipakai sama orang awam seperti kita. Kayak ChatGPT, itu buat nulis, kemudian Midjourney atau DALL-E buat bikin gambar. Bahkan ada juga AI buat bikin musik atau video. Jadi intinya, kok bisa AI? Jawabannya adalah karena AI sekarang itu udah makin accessible dan user-friendly. Udah bukan barang mewah lagi yang cuma bisa dipegang sama expert. Kita-kita ini yang penting mau belajar dikit udah bisa manfaatin kekuatan AI. Dan yang terpenting ada demand di pasar, ada permintaan. Banyak orang butuh konten, butuh desain, butuh ide, tapi mereka nggak punya waktu atau skill buat bikin sendiri. Mereka butuh jasa yang bisa bikinkan mereka desain, konten, dan lain sebagainya. Ini peluang. Dan jika kalian pengen mendapatkan 100 juta di umur 23 tahun, saya kira peluang ini tidak bisa kalian abaikan. Kalau kalian merasa nggak punya skill, nggak punya waktu juga, kalian hanya perlu belajar dikit-dikit tentang AI. Saya yakin kalian bakalan ketagihan gimana cara AI menyediakan hampir semua ide kreatif yang kalian butuhkan. Ini bukan soal kita udah dibutakan oleh teknologi dan menuju matinya kreativitas, bukan. Ini soal gimana kita menggunakan peluang dan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk produktivitas kerja kita. Terus emangnya jualan apa sih yang bisa menggunakan AI? Itu pertanyaan yang keliru ya, dan terlalu ketinggalan zaman kalau ada yang masih bertanya seperti itu. Tapi mari biar saya perjelas ke kalian bagaimana AI ini bisa bikin kalian menjadi kaya raya sebelum umur 25 tahun. Yang pertama, kalian bisa menyediakan layanan jasa konten kreatif, tentu saja berbasis AI. Mulai dari penulisan artikel blog dan SEO, kemudian copywriting buat media sosial dan iklan, hingga pembuatan e-book dan lead magnet. Biar saya perjelas ke kalian. Sekarang banyak banget pemilik website, UMKM, atau bahkan agensi digital yang butuh artikel berkualitas buat naikin ranking mereka di Google. Saya juga pakai. Saya pakai kayak ChatGPT atau Jasper.ai buat riset keyword, bikin outline, bahkan drafting awal. Tapi ingat ya, AI itu alat bantu doang, artinya bukan berarti semua kalian serahin ke AI. Seperti yang saya lakukan, misalnya saya harus ngedit juga, nambahin sentuhan personal saya,
kemudian fact checking, dan mastiin gaya tulisan yang saya bikin itu sesuai dengan kemauan klien. Ini penting banget karena kalau cuma copy paste dari AI, ya hasilnya gitu-gitu aja, kaku kayak robot, dan yang jelas nggak bakalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Selain itu, banyak juga klien yang butuh ebook singkat buat dibagikan secara gratis demi ngumpulin email list. Nah, dalam konteks ini, AI membantu banget buat nyusun struktur dan penulisan kontennya. Jadi tidak ada waktu buat mikir-mikir dan menunda ini. Selain jasa pembuatan konten, saat ini juga yang lagi banyak dicari adalah jasa desain grafis. Hari ini bisa nulis aja itu bagi saya nggak cukup, karena seringkali saya butuh bikin desain sendiri, bikin gambar, sementara saya nggak punya skill Photoshop atau Corel. Jadi jalan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah membuat desain menggunakan AI. Bisa kita lakukan sendiri. Ada aplikasi berbasis AI namanya Midjourney, Stable Diffusion, atau Leonardo.ai. Saya menggunakan salah satunya untuk bikin gambar-gambar unik buat postingan media sosial, thumbnail YouTube, ilustrasi buku, bahkan desain kaos. Skill menggunakan AI ini pada akhirnya ya membuka peluang bisnis baru buat saya dan buat kalian semua nanti yang bisa mencoba. Kalian mungkin awalnya cuma bisa nawarin jasa pembuatan konten dalam bentuk tulisan, tapi setelah tahu Midjourney misalnya, atau Stable Diffusion, atau Leonardo.ai, kalian punya peluang untuk membuka bisnis pembuatan desain kaos atau ilustrasi buku. Secara matematis, itu jelas bakal menambah pemasukan kalian. Dari yang awalnya cuma dari jasa pembuatan tulisan, sekarang ada pemasukan lagi dari jasa pembuatan ilustrasi buku atau desain kaos. Atau kalian juga bisa nyediain jasa pembuatan konsep desain logo dan branding buat perusahaan-perusahaan kecil yang baru merintis. Kenyataannya begini, kadang klien itu bingung mau logo kayak apa, dan kalian bisa generate puluhan konsep logo pakai AI dalam waktu singkat aja. Klien nanti tinggal pilih mana yang paling srek. Baru deh finalisasinya bisa pakai software desain konvensional atau kolaborasi sama desainer grafis. Itu baru 3 macam bisnis digital berbasis AI yang bisa kalian lakukan. Ini belum bisnis-bisnis lain yang penghasilannya bisa ratusan juta dalam sebulan aja. Tapi saran saya, kalian jangan fokus ke nilai uang yang bisa kalian dapetin di akhir, tapi fokus pada kata kuncinya, yaitu fokus dulu ke satu layanan yang paling kalian kuasai dan paling banyak dicari oleh peminat, misalnya penulisan artikel. Setelah itu baru kalian merambah ke yang lain. Artinya jangan langsung serakah pengen bisa semuanya. Nanti malah nggak fokus, dan kalau nggak fokus maka pekerjaan kalian bakalan terbengkalai hingga akhirnya kalian nggak dapat apa-apa, boncos. Setelah saya kasih tahu bisnis apa saja yang bisa kalian coba lakukan pakai AI, sekarang kita ke prosesnya, ke tahapannya. Gimana caranya merintis dari nol pendapatan hingga cuan ratusan juta di umurmu sekarang. Tahap pertama, tentu saja kalian harus belajar dan eksperimen gila-gilaan. Ini fase yang paling krusial. Saya nonton banyak banget tutorial di YouTube dan baca artikel. Saya cobain berbagai macam prompt di ChatGPT, dari yang simple sampai yang paling kompleks. Saya eksperimen sama settingan di Midjourney buat dapat style gambar yang berbeda-beda. Intinya apa? Intinya jangan males belajar. AI itu berkembang cepat banget. Tiap minggu ada aja tools atau fitur baru. Jadi kita harus mau update terus. Kalau kalian mahasiswa yang sibuk dengan tugas dan sambil kerja part-time misalnya, kalian harus benar-benar bisa nyediain space waktu untuk fokus belajar AI. Tahap berikutnya adalah kalian harus berani membangun portofolio sebagai bukti nyata ke klien kalian. Artinya, setelah ngerasa lumayan pede sama skill AI yang kalian punya, kalian harus mulai bikin portofolio. Kalian bisa bikin proyek buat diri sendiri dulu. Misalnya, kalian bikin 5 artikel blog tentang hobi kalian pakai bantuan AI. Terus kalian poles. Kalian bikin 10 desain AI art dengan tema yang berbeda-beda. Lihat hasilnya seperti apa. Terus kalian bikin portofolio kalian berdasarkan karya-karya yang udah kalian bikin itu, biar ada yang bisa ditunjukin ke calon klien kalian. Karena nggak mungkin kan kita nawarin jasa tapi nggak ada contoh hasil kerja kita.
klien bakalan susah percaya untuk menggunakan jasa atau layanan yang kita akan berikan. Kemudian tahap ketiga adalah mulai jualan. Ini namanya action time. Mulainya dari mana? Mulai dari lingkungan terdekat terlebih dahulu. Kalian tawarin ke teman-teman kalian, keluarga, atau kenalan yang mungkin butuh. Kalau kalian punya temen yang punya online shop kecil, misalnya, kalian tawarin aja layanan membuat caption untuk sosmednya. Kalau ada om kalian yang punya blog misalnya, kalian juga tawarin isi artikelnya. Terus kalian juga bisa daftar di Sribulancer, projects.co.id, atau Fastwork buat jadi freelancer. Awalnya pasang harga murah dulu buat dapetin review bagus. Setelah ada beberapa proyek sukses dan review positif, baru naikin harga pelan-pelan. Terus kalian manfaatin Instagram dan LinkedIn. Kalian posting hasil karya AI kalian. Share tips-tips singkat seputar AI misalnya. Biasanya dari situ ada aja yang nyantol nanya-nanya, terus jadi klien. Tahap keempat adalah delivered with excellence dan minta testimoni. Dapat klien pertama itu rasanya seneng banget, tapi jangan seneng dulu. Yang penting adalah gimana kita ngasih hasil yang melebihi ekspektasi klien. Komunikasi yang baik, kerjain tepat waktu, dan kasih hasil yang berkualitas. Itu penting. Kemudian setelah proyek selesai dan klien puas, jangan lupa minta testimoni. Testimoni ini senjata ampuh banget buat narik klien-klien berikutnya. Yang terakhir di tahapan proses ini adalah scale up dan meningkatkan value. Ini juga super penting. Ini fase bertumbuh atau berkembang. Setelah dapat beberapa klien dan pemasukan mulai stabil, kalian harus mulai mikir gimana caranya ningkatin pendapatan kalian, mulai dari naikin harga, tawarin paket layanan, belajar skill baru, dan perluas networking atau jaringan. Caranya gimana? Caranya ikut webinar, join komunitas, kenalan sama orang-orang di industri kreatif. Siapa tahu ada peluang kolaborasi. Intinya apa? Intinya perjalanan ngumpulin 100 juta ini nggak instan ya, butuh waktu. Sekitar mungkin 10-12 bulan kalau kalian benar-benar serius. Karena kadang ada bulan-bulan di mana kalian sepi order, tapi ada juga bulan-bulan di mana orderan rame banget sampai kalian kewalahan. Naik turun itu udah biasa karena ini bisnis. Yang penting harus konsisten dan jangan gampang nyerah. Dan yang terakhir, nikmati prosesnya. Serius, main-main sama AI ini seru banget. Anggap aja kayak lagi main game. Tapi game yang bisa ngasilin cuan, ngasilin duit. Kalau kita enjoy, ide-ide kreatif juga bakal lebih gampang buat muncul. Mungkin kalian nggak langsung dapat 100 juta dalam setahun. Mungkin awalnya cuma dapat tambahan uang jajan doang. Nggak masalah, yang penting kalian udah mulai. Karena sukses itu bukan dibeli secara tunai, tapi dicicil dari sekarang. Oke, segitu dulu di episode kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa video ini ngasih inspirasi. Subscribe channel saya, channel Lativianto, biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya soal cuan, soal AI. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka, terutama untuk ngedapetin 100 juta, ngedapetin cuan. Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah bertanya, ngasih komen, dan lain sebagainya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.